Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita tak putus-putusnya untuk memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana udara yang masuk ke paru-paru kita. Syukur kita sebagaimana darah mengalir ke sekujur tubuh kita. Syukur kita seiring dengan makanan dan minuman yang masuk dalam mulut dan hidung kita. Semuanya itu akan kita konversi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi amal soleh, menjadi kesaenan, dan kita meminimalisir nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi suatu kemaksiatan, menjadi suatu perbuatan dosa, menjadi suatu kejahatan. Seoptimal mungkin untuk kita tekan, bahkan kalau bisa zero, menjadi posisi yang nol tanpa ada dosa dan kesalahan. Namun Allah sudah menyampaikan bahwa al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka kita senantiasa untuk jaddidu imanakum, memperbarui, mereformasi, mengupdate atau mengupgrade keimanan kita kepada Allah supaya terbarukan dan berkelanjutan. Mungkin kita dulu punya pengalaman masa lalu yang kelam ataupun yang negatif. Setelah hidayah itu hadir dalam diri kita, kita merasakan bahwa eman-eman sekali masa lalu yang kita lalui, begitu penuh dengan noda dan dosa. Maka saat ini kita bertaubat, saat ini kita berjanji untuk tidak lagi mengulangi. Meskipun kadang-kadang godaan, tantangan selalu akan datang. Sehingga seperti halnya kita makan sambal, sudah tahu kita pedas, tetapi akan tetap menyicipi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Maka mengapa kita selalu dianjurkan untuk, bahkan diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu? Karena jeda antara sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang berikutnya akan berpotensi kita untuk melakukan perbuatan dosa, baik yang tidak sengaja maupun yang terang-terangan kita lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, syukur kita konversi menjadi amal soleh, menjadi kebaikan. Karena siapa yang menabur, dia akan mengetam. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Kalau tanaman kita di dunia ini adalah kebaikan, kalau yang kita tanam ini adalah amal soleh, maka
kita akan memetik secara langsung maupun tertunda kelak di akhirat. Dan demikian juga segala perbuatan kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan saat ini, maka juga kita akan mengetamnya saat ini maupun saat yang akan datang kehidupan akhirat. Karena hakikatnya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom pun Allah membalas dengan berlipat ganda. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga di dalam surat Al-Zalzalah ayat 8, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji atom, Allah juga akan membalas. Dan itu semuanya kembali nafsi-nafsi kepada diri kita sekalian. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk tidak mendapatkan balasan dari Allah semuanya. Semua kebaikan dan kejahatan akan kembali kepada empunya, kepada siapa saja yang melakukan. Maka pesan yang diberikan kepada kita adalah untuk senantiasa ikhtiyat, untuk berhati-hati agar konversi waktu-waktu kesempatan yang kita miliki seoptimal mungkin untuk kita melakukan kebaikan. Semuanya yang kita hadapi saat ini adalah sisa, baik itu yang masih umurnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Stop sampai di sini. Mungkin di antara jamaah ini belum, masih berada di bawah 80 tahun. Pak Eko pinten Pak? 60 tambahnya. Nggih, kita memang tidak tahu kapan dapat jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi prinsipnya adalah kita menyiapkan bekal yang terbaik. Bekal yang negatif sudahlah, itu masa lalu saja. Sekarang sisa usia kita produksi dengan kesainan-kesainan yang kita hadapi. Maka sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap mendapat syafaat kelak di yaumil akhir atau yaumil qiyamah nanti. Jamaah rahimakumullah, barangkali subuh ini masih lama nggih. Ini masih 4.21. Kita sepakati sampai jam 7 atau 8? Jam 9 nggih. Nggih, sekedap mawon nggih. Insyaallah yang penting mentes yang bisa kita ingat-ingat. Saat ini kita sedang berada di masa yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap hari berita datang silih berganti tentang krisis, tentang resesi, tentang krisis moral, terutama yang ramai dibicarakan itu adalah perubahan iklim. Yang ramai juga kalau mengikuti berita media itu gejolak politik serta berbagai informasi lainnya. Segalanya terasa tidak menentu, seolah kita sedang berada atau berdiri di atas pasir yang terus bergeser, terhembus oleh udara yang kencang. Sesungguhnya ketidakpastian bukan hal baru. Ia sudah ada sejak manusia pertama kali menginjak kaki di bumi. Yang membedakan hanya bagaimana orang yang beriman ini menatap dan bersikap terhadapnya. Sudah semestinya orang-orang yang beriman tidak menatap masa depan dengan ketakutan, namun menatapnya dengan iman dan kerja, agar orang-orang beriman tahu di balik ketidakpastian ada peluang yang Allah Subhanahu wa taala selipkan. Di balik segala ujian kesulitan ada ruang untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih kuat. Nah, inilah
segala fenomena ataupun apa yang kita jumpai tentu ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik. Jamaah rahimakumullah, kita sering lupa hidup ini memang dirancang sebagai ladang ujian. Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyiapkan dan menyingkap siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi datangnya bencana, baik itu yang ujian itu berada pada diri kita, sakit maupun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dalam masyarakat, ini adalah ujian. Demikian juga mereka yang diuji dengan cara yang lain. Mungkin rumahnya hilang, kebawa banjir maupun longsor. Mungkin rumahnya hilang, diterjang tsunami. Mungkin rumahnya hilang, diterbangkan oleh puting beliung. Itu semuanya adalah merupakan satu ujian untuk menyingkap siapa yang benar-benar beriman. Apakah kita mempunyai keimanan dengan bobot 24 karat, atau keimanan kita hanya sebatas kaleng ataupun aluminium. Tapi itu semuanya adalah untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal solehnya dalam kehidupan sosial masyarakat ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah juga berfirman, am hasibtum, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, antadkhulul jannata, padahal belum datang kepadamu cobaan. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Jadi cobaan yang datang kepada orang-orang sebelum kita, kalau kita baca Al-Quran ataupun sirah ataupun sejarah peradaban dunia, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita ambil pelajaran. Nabi Nuh dengan datangnya banjir, Nabi Lut datangnya bencana sosial karena menyukai lawan jenis. Umat-umat terdahulu ketika imannya itu loyo atau lesu, langsung diazab oleh Allah. Hanya saja kita saat ini tidak merasakan seperti itu. Tapi itu juga bisa menjadi satu peringatan bagi kita. Mungkin belahan bumi yang lain mendapatkan bencana sebagai suatu peringatan bagi kita. Baik itu memang bencana didatangkan oleh Allah betul-betul untuk menguji keimanan, atau memang betul-betul memang fakta, berdasarkan fakta bahwa mereka di situ doharul fasadu fil bari bima kasabat aydin nas, karena ada ulah tangan manusia yang negatif, yang tercela atau mendolimi yang lain, sehingga turun bala ataupun bencana. Wallahu a'lam. Itu tidak tahu, kita tidak bisa menjudge ataupun menjustifikasi bahwa datangnya bencana itu karena ulah ataupun ada oknum yang melakukan itu. Tapi memang berita media dan faktanya terjadi bahwa banjir yang datang bukan hanya air bah saja, tetapi juga gelondongan kayu dan berbagai hasil hutan yang mestinya itu adalah tetap berdiri kokoh tanpa ditebang. Makanya kalau pada kepercayaan masa lalu itu disebutkan ada pohon besar yang mempunyai aji linuwih
itu adalah tujuannya supaya orang itu tidak sembarang menebang pohon. Jadi dalam perspektif konservasi itu adalah cara untuk menjaga, melindungi supaya alam ini adalah lestari. Sehingga tadi masyarakat Jawa ataupun umumnya itu diberi takut-takut kalau tempat-tempat tertentu mempunyai ajilinue. Tapi bukan untuk mensirikan kepada Allah, tapi pada hakikatnya itu adalah untuk melindungi supaya tempat itu tidak ditebang ataupun dihabisi, karena itu akan berdampak pada ekosistem yang akan berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita, apakah kita akan masuk surga dengan gratisan, cuma-cuma? Tentu tidak. Kita harus lopo ini ya. Isarnya kita harus tirakat. Tirakatnya ya tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar dari kita. Wis abot banget itu. Umumnya orang itu kan gampang sekali untuk terserabut dari hawa nafsunya untuk melakukan semau gue atau sekeinginan kita. Tapi kita diberikan peringatan untuk menjaganya, untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita untuk senantiasa hati-hati. Karena ujian adalah sebuah keniscayaan. Jadi ujian itu pasti. Suka dan duka itu hakikatnya adalah ujian. Jangan menganggap bahwa kita itu bagas waras itu adalah tidak diuji. Juga kita diuji bahwa supaya kita tidak takabur. Wow, ini ada aku sehat melekedu dan kuat tanpa ya kaya otot kawat balung besi lah, kaya Gatotkaca lah. Ora tebus oleh peluru atau tidak tembus oleh senjata dan lain-lain. Tapi yang namanya manusia mudah saja Allah memberikan ujian kepada kita. Nah, yang terkait dengan itu adalah ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan nikmat, maka kita syukurnya semakin besar. Syukurnya semakin berat. Sebaliknya kalau kita diberikan ujian kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, maka kita juga harus senantiasa DP mengharapkan kepada Allah sebagai tempat untuk kita memohon. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat untuk memohon kepada kita. Memohon pertolongan, memohon perlindungan. Karena yang tadi namanya gempa, petir, banjir, tsunami dan lain-lain itu kita tidak terduga. Seperti halnya umatnya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sedang membangun kapal yang besar, DC kaumnya, ngopo terang koyong ini kok gawe kapal? Apa? Karena tidak tahu manfaatnya, karena tidak tahu ancamannya. Kalau kita tahu ancamannya, tentu kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, persoalannya belum ada ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi semua jenis bencana yang akan datang besok. Termasuk juga kiamat itu kapan datangnya. Jadi kiamat itu adalah, kalau di dalam surat Al-Zalzalah itu goncangan yang sangat dahsyat. Ibu yang sedang hamil itu sudah tak peduli apa yang isi dalam perutnya. Semua orang itu melarikan diri. Semua orang itu mencari perlindungan. Ya, orang tua sudah tidak ingat lagi anaknya. Sing penting golek selamat dewe-dewe. Itulah fenomena yang diinformasikan dari ayat-ayat Al-Quran. Baik itu di surat Al-Qiyamah maupun surat-surat yang lain, itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu. Meskipun sains dan ilmu pengetahuan itu sudah berkembang sedemikian rupa, tapi yang namanya misteri masih ada. Disitulah ajaran ketawakalan. Harus tawakal kepada Allah, harus memasrahkan diri kepada Allah, agar Allah akan memberikan kepada kita ujian sekedar atau sesuai dengan kadar keimanan atau kesabaran kita. Kita diuji karena kita tahu, Allah tahu, Maha tahu terhadap kemampuan kita. Sebagai tanda Ia sedang mendekatkan diri, menguji kadar sabar kita, menguatkan otot-otot jiwa kita,
dan menyiapkan kita untuk tugas yang lebih besar. Jadi setiap ujian akan ada kenikmatan yang akan dibawa oleh mereka. Ya, hikmahnya di balik ujian itu akan muncul kesyukuran, akan muncul solidaritas sosial. Jadi kalau ada bencana maka kita rame-rame. Kemarin ibu-ibu majelis taklim sudah menghimpun dana sosial untuk korban bencana. Monggo nanti yang jamaah bapak-bapak nanti mau ikut ibu-ibu atau tidak, kemarin informasinya sudah menghimpun berapa juta Bu dari majelis taklim? Ya, nanti takmirnya monggo bisa kita keluarkan untuk donasi bencana. Syukur mungkin bisa dititipkan kepada ibu-ibu nanti biar disatukan untuk kita salurkan kepada lembaga yang bisa mengirim. Karena kita kalau kita mengirim sendiri mungkin butuh biaya yang besar. Tapi kalau kita himpun kemudian kita salurkan lagi kepada lembaga yang mengirim, itu akan lebih baik. Jamaah rahimakumullah, menanam harapan di tanah ketidakpastian memang bukan pekerjaan mudah. Ia membutuhkan keyakinan jangka panjang. Sementara dunia terus menggoda kita dengan segala hal yang serba instan. Namun justru disitulah letak ujiannya. Jadi kita mendapat banyak ujian, baik itu kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan saat ini maupun kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan, itu semuanya adalah untuk letak ujian itu ada pada kita. Kita belajar tetap istiqomah, melangkah meski belum melihat hasilnya. Kita istiqomah, konsisten, terus menabur, terus menanam kebaikan meski tanah tampak kering dan langit belum memberi tanda hujan. Nah, hanya sekarang kita sudah berada di musim hujan. Karena kita tanam bukan sekedar cita-cita dunia, tetapi keyakinan kepada janji Allah bahwa siapapun yang berbuat baik pasti akan melihat buahnya. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat nanti. Segala urusan di dunia saat ini memang terasa tidak semakin mudah. Surga pun terasa tidak semakin murah. Setiap kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah ladang amal yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di depan mata kita untuk menambah nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita jangan menyerah. Kita harus bangkit. Setiap kali kita jatuh, setiap kita sakit ataupun setiap kita mendapatkan ujian, kita harus lebih semangat lagi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Karena itu benih masa depan yang kita harapkan hasilnya akan pasti memberikan keuntungan dan keselamatan kepada kita. Semoga kita bisa melewati segala ujian yang kita hadapi. Saudara-saudara kita yang terkena musibah, mari kita bangun solidaritas dengan membantu semampu yang kita miliki. Mungkin kalau ada donasi kita salurkan dengan sebaik-baiknya. Semoga penerima manfaat mendapatkan kelonggaran dan kembali pulih sedia kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan ampunan atas dosa kesalahan kita di masa yang lalu, dan masa yang akan datang optimis kita senantiasa membangun kebaikan dan amal soleh. Kurang langkungipun kawula nyuwun pangapunten, upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.